Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata tentang modul pembelajaran di platform Merdeka Mengajar, yakni melakukan asesmen awal pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Asesmen diagnostik adalah penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Menurut Kepmendikbud nomor 7/19-P/2020. Mengapa melakukan asesmen diagnostik? Agar mengetahui perbedaan kondisi murid dilihat dari pertama kebutuhan, kedua latar belakang, ketiga tingkat kematangan, empat kemampuan, dan yang kelima pengalaman. Nah, coba kita lihat tujuan secara umum. Sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa. Selanjutnya mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Tahap asesmen diagnostik non-kognitif. Tahap persiapan. Pertama, guru menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi. Kemudian guru membuat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatan yang mendukung semangat belajar saat berada di rumah, atau adakah hal menyenangkan dan tidak menyenangkan selama kamu belajar di rumah. Nah, tahap pelaksanaan. Pertama, guru memberikan gambar ekspresi emosi kepada siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah secara lisan, tulisan, atau gambar. Tahap tindak lanjut. Pertama, mengidentifikasi siswa yang mengekspresikan diri dengan gambar ekspresi emosi negatif dan mengajak untuk berdiskusi secara personal. Kemudian menentukan tindak lanjut yang tepat untuk membantu siswa dan mengkomunikasikan dengan siswa juga orang tua. Yang ketiga, mengulang kembali asesmen diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran. Kegiatan persiapan. Pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah?
Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian ketiga, apa harapanmu? Nah, kegiatan pelaksanaan. Guru meminta peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Pertama bercerita, kedua menulis, dan ketiga menggambar. Atau boleh dengan bercerita, boleh dengan menulis, atau boleh dengan menggambar. Strategi tanya jawab. 1. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. 2. Menyertakan acuan dan stimulus informasi yang dapat membantu peserta didik menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada peserta didik sebelum menjawab pertanyaannya. Saat siswa menjawab pertanyaan, pertama, berikan penguatan. Kedua, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, pertama, langsung menjawab pertanyaan siswa. Kedua, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, pertama, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Kedua, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menunggu beberapa saat. Tindak lanjut. Pertama, identifikasi peserta didik dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan peserta didik dan orang tua jika diperlukan. Yang ketiga, ulangi asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Tujuan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. 2. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. 3. Memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Contoh kegiatan tindak lanjut. 1. Lakukan pengelolaan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. 2. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. 3. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru.
untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. 4. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif atau dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Asesmen awal pendidikan Pancasila kelas 7 SMP PAS CD. Tujuan pembelajaran yang dites, menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Prasyarat dari tujuan pembelajaran, memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Contoh soal menjawab benar atau salah dan memberi tanggapan. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar pohon beringin. Soalnya merupakan lambang sila yang keempat. Apakah benar atau salah? Apabila menjawab benar diberi tanggapan, dan apabila menjawab salah tetap harus memberikan tanggapan. Nah, kita kelompokkan siswa di kategori A, paham utuh. Pembelajarannya dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang menganalisis lahirnya Pancasila. Kalau yang kategori B paham sebagian dan kategori C tidak paham, maka memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada hubungan analisis hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh.